Hai semua, kembali lagi di channel aku, Na Official. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang cara mengatur keuangan lagi. Dan kali ini aku bahas tentang gimana sih cara kita bagi gaji kita ketika kita gajian supaya bisa dialokasikan ke masing-masing pengeluaran kita supaya semuanya aman. Nah, kalau di video sebelumnya kan itu aku bikinnya tentang ini nih, perbagiannya itu 50 banding 30 dan banding 20. Nah, kalau di sini agak berbeda. Jadi dari 100% itu semua pembagiannya balance, yaitu dari 25, 25, 25, 25. Jadi di sini hanya ada 4 bagian yang bakal kita alokasikan uangnya sebanyak 25%, 25% dan 25% kayak gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang cara ngebuat budgeting itu banyak banget cara yang bisa dilakukan. Jadi nggak monoton hanya 50, 30, 20, 25, 25, 25. Pasti banyak sekali orang yang ngajarin cara ngebuat budgeting dengan berbagai macam strategi atau cara. Tapi dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai goal finansial supaya gaji kita ini aman, cukup, teralokasi sebanyak 100% itu. Nggak minus setiap bulannya. Karena percuma kita rajin bikin budgeting ini itu, tapi kalau hasilnya juga minus, hasilnya gali lubang tutup lubang, itu tandanya budgeting yang kita lakuin nggak berhasil kayak gitu. Jadi bukan salah di strateginya, tapi salah di personalnya sendiri. Ini setelah aku bikin 4 kotak untuk masing-masing pos. Di sini aku coba isi untuk kotak yang pertama. Nah, kotak pertama itu di atasnya aku isi 25%. Jadi ini adalah 25% pertama gaji kalian itu wajib dialokasikan untuk kemana? Yaitu untuk ke kebutuhan tempat tinggal. Karena ketika gajian wajib banget tuh kalau memang kebutuhan tempat tinggal itu yang duluan dikeluarin, karena kalau nggak dikeluarin nanti kalian bakal bayarnya pakai apa kalau uangnya keburu habis. Nah, kebutuhan tempat tinggal ini contohnya apa sih? Contohnya bisa seperti bayar rumah, misalkan kalian ada cicilan rumah yang KPR kayak gitu, atau misalkan kalian yang anak rantau yang ngekos itu untuk bayar kos-kosan kalian, atau kalau memang kalian ngontrak itu untuk bayar kontrakan kalian. Jadi 25% pertama itu wajib. Jadi kalau di video-video aku yang dulu aku sering bilang kalau misalkan kalian nyari kos-kosan, kontrakan, jangan sampai lebih dari 30%, kalau bisa minimal. Nah, di cara yang balance 25-25 ini pun sama kayak gitu. Di alokasi pertama adalah untuk tempat tinggal, idealnya itu 25% aja dari gaji kalian supaya nggak memakan habis uang kalian hanya untuk bayar tempat tinggal aja. Selanjutnya untuk pos yang kedua 25% berikutnya itu adalah untuk kebutuhan pribadi kalian. Kebutuhan pribadi kalian ini sama dengan budget kebutuhan ketika aku bikin budgeting aku bulanan di video-video aku yang setiap bulan biasanya. Kalau kalian perhatian, nah ini kebutuhannya masuk di sini nih 25% berikutnya. Apa aja yang termasuk di situ? Yaitu kebutuhan untuk makan. Kalau memang kalian masak ya berarti itu untuk kebutuhan beli sayur, terus kebutuhan untuk transport. Kalau memang kalian naik angkutan umum atau kalian untuk bensin, itu kalau memang kalian pakai kendaraan pribadi. Lalu kebutuhan untuk bayar listrik, air, grocery atau belanja bulanan, terus untuk pulsa, kuota, dan juga untuk hiburan. Nah, karena kan di sini nggak ada sisa uang, sisa pegangan yang dialokasin kayak budgeting aku yang biasa. Nah, makanya aku di sini masukkan untuk hiburan. Hiburannya di sini dalam artian ya kayak kalian kalau mau ada jajan-jajan kayak gitu, atau kalian kemungkinan ada jalan ya, tapi bukan hiburan yang hedon yang ngabis-ngabisin duit cuma buat gaya hidup tapi endingnya bikin pusing. Jadi ini adalah hiburan yang biasa aja, yang standar memang kalian butuhin setiap bulannya. Nah, udah sampai di 2 pos nih dari kebutuhan tempat tinggal dan kebutuhan pribadi. Udah bisa kebayang nggak nih teman-teman kira-kira setiap bulan aku udah oke nih, udah masuk di 25% ini, atau malah yang kayak mikirnya ya
pantes aja aku ternyata nggak klop gaji aku setiap bulan bakal nombok terus karena pengeluaran aku over budget di tiap pos-posnya kayak gitu. Karena memang kita biasanya sadar kalau gaji kita itu ternyata pas-pasan ketika kita udah ngebuat budgeting ini, karena aku pun ngerasain demikian. Nah oke, kita lanjut lagi ke pos yang ketiga ya. Jadi aku bakal lanjutin ini penjelasan untuk pos yang ketiga 25% berikutnya. Di 25% berikutnya itu adalah untuk kebutuhan bulanan atau iuran wajib bulanan. Beda dengan si kebutuhan tempat tinggal tadi ya, itu yang wajib banget, dan ini adalah kebutuhan bulanan yang memang dibayar bulan tapi sebenarnya ditinggalkan juga masih oke, masih bisa kayak gitu. Yang masuk di kebutuhan bulanan ini antara lain untuk kirim orang tua, untuk cicilan motor, atau tabungan pendidikan kayak gitu. Nah sebenarnya sih 3 hal ini termasuk wajib hitungannya, tapi kalau memang tidak dialokasiin untuk itu sebenarnya boleh-boleh aja, tidak mengganggu kehidupan kalian. Beda hal kalau misalkan mungkin untuk cicilan kendaraannya memang itu untuk menunjang kerjaan kalian yang harus ada kendaraan nih, kalau enggak malah jatuhnya lebih boros ya, itu berarti alokasinya wajib, nggak boleh ditinggal. Makanya tetap ada alokasi si 25% untuk kebutuhan bulanan ini kayak gitu. Tapi ya aku bilang ini tidak masuk di 25% pertama yang aku bilang itu wajib, makanya harus dialokasikan duluan itu untuk si tempat tinggal ini. Nah 3 hal ini juga termasuk hitungannya wajib, tapi sesuatu yang bisa kalau mau dilakuin juga masih bisa, mau nggak dilakuin juga nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya ketika memang ada ini semua cicilannya, itu uangnya juga harus dialokasiin sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan jadi bela-belain beli kendaraan yang wah, yang mewah, tapi padahal gajinya itu nggak cukup. Karena ketika kita beli kendaraan kita juga harus pikirin maintenance-nya. Nah juga sama dengan pendidikan, boleh kalian kalau memang mau pilih pendidikan yang terbaik di sekolah terbaik kayak gitu dialokasin, tapi alangkah baiknya kalau memang bisa cari jalan lain seperti kayak beasiswa dan lainnya kayak gitu. Tapi kalau memang terpaksa harus bayar sendiri, ya semuanya harus bisa dialokasiin sesuai dengan budget. Karena kan kalau misalnya kayak tabungan kuliah kayak gitu kan nggak yang harus tiap bulan langsung dibayar, jadi kalian bisa hitung per bulannya berapa yang bisa kalian sisihkan untuk biaya kuliah kalian kayak gitu. Lanjut untuk 25% yang terakhir, yaitu adalah untuk kebutuhan masa depan kalian. Apa sih kalau yang berkaitan dengan masa depan? Pastinya adalah kebutuhan untuk tabungan dan investasi. Jadi kalau memang tabungan fungsinya untuk dana darurat kalian, yang kayak di video-video aku sebelumnya yang aku jelasin tentang dana darurat. Nah itu tabungan fungsinya untuk itu dulu yang kalian utamakan punya, baru nanti kalian nabung untuk hal-hal lain yang memang ingin kalian capai. Dan selanjutnya kalau memang kalian udah tabungan ada, kalian juga wajib banget udah melek investasi. Jadi mulailah alokasiin uang kalian ke investasi. Mulai dari dicoba aja dari yang reksadana dulu, karena itu adalah produk keuangan yang paling aman menurut aku, dan pilihlah reksadana pasar uang. Obligasi pun masih oke lah ya, dia masih grafiknya nggak terlalu naik turun banget. Tapi kalau memang mau lebih aman, pilih reksadana pasar uang, itu juga bisa dipakai untuk simpanan dana darurat kalian di era digital seperti ini. Jadi sebenarnya udah nggak zaman nabung di bank konvensional biasa. Lebih baik kita nabung diinvestasikan itu supaya kita malah dapat bunga, bukan kena keluar biaya admin. Tapi kalau aku pribadi wajib sih masih ada uang di tabungan karena lebih mudah nyairinnya. Kalau reksadana tuh masih butuh waktu beberapa hari, pasti cair, uang kalian gak bakal hilang, cuma memang butuh waktu beberapa hari baru uangnya masuk ke rekening kalian gitu. Nah itu tadi adalah 4 bagian pos 25 itu kemana aja yang bisa dialokasiin setiap bulannya dari gaji kalian. Nah di sini aku mau coba kasih quotes nih. Quotesnya itu adalah sesuatu akan terasa berharga ketika kalian kehilangannya, maka hargailah sekecil apapun yang kalian miliki. Nah, di sini yang aku maksud kaitannya dengan hal finansial ini ya, yaitu ketika kalian lagi punya tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, mampu mencari uang, mencari nafkah semaksimal mungkin, bisa kerja ibaratnya kalau bisa 25 jam sehari kayak gitu, bisa cari gaji setiap bulannya sebelum tubuh kalian renta.
hargailah kesehatan tubuh kalian ini, hargailah uang yang kalian dapat untuk hal-hal yang bisa menyelamatkan hari tua kalian kayak gitu. Jangan hanya dipikirkan untuk yang penting dapat uang hari ini, besok bisa cari lagi, karena kita itu nggak selamanya sehat, nggak selamanya bisa bekerja, kita nggak tahu hari esok itu gimana kayak gitu. Jangankan nunggu hari esok, 1 jam ke depan aja kita tuh mungkin kita bisa planningin apa, tapi kita nggak tahu kenyataan yang bakal terjadi itu gimana. Nah makanya yang aku bilang, apapun yang sudah kalian jalani sekarang, selama itu hal yang baik, rezeki yang halal, lakukan dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, dengan maksimal ikhtiarnya, dan hasil dari ikhtiar kalian gunakan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang positif. Dan jangan lupa untuk ditabung. Aku selalu ingatkan setiap kali bikin video, jangan lupa untuk menabung, karena penting banget tabungan itu. Karena ketika kita susah, orang paling pertama yang bakal nolong diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Karena kita kalau hidup itu lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada orang lain, karena bergantung sama orang itu nggak enak banget kayak gitu ya kan. Nah jadi teman-teman, mungkin videonya sampai di sini aja. Semoga ini bisa nambah ngebantu kalian buat memilah-milah nih, kira-kira mau bikin budgeting pakai cara yang mana nih. Bisa dicoba dilihat di YouTube aku, udah ada beberapa cara yang aku sampaikan ke teman-teman buat ngebuat budgeting keuangan kalian kayak gitu. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Semoga teman-teman gak bosan dengan video aku. Terima kasih udah support aku sampai di titik ini, dan sampai ketemu di video lainnya. Bye bye.